Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri pada hari ini. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-9. Di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas masalah indeks harga dan inflasi. Tapi untuk kali ini Ibu hanya membahas inflasi untuk indeksnya di pertemuan yang ke-10. Ya, langsung saja kita ke materinya. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga barang secara umum secara terus-menerus, ya. Lawan kata dari inflasi adalah deflasi. Deflasi artinya penurunan nilai-nilai atau harga-harga barang secara terus-menerus. Nah, bisa dikatakan inflasi itu kalau hari ini barang A mengalami kenaikan, terus barang A itu besoknya mengalami kenaikan, berikutnya mengalami kenaikan, berikutnya lagi mengalami kenaikan, terus minggu pertama mengalami kenaikan, yang kedua dan ketiga mengalami kenaikan secara terus-menerus. Itu baru bisa dikatakan inflasi. Nah, begitu juga dengan deflasi. Deflasi itu harus berturut ya, beruntun. Jadi kalau hari ini barangnya turun, besok turun lagi harganya, dan minggu ke depannya turun lagi, itu baru bisa dikatakan deflasi ya. Nah, berdasarkan tingkat keparahannya ada 4 jenis inflasi. Yang pertama inflasi ringan. Nah, kisarannya di bawah 10% per tahun ya. Inflasi sedang 10 sampai 30% per tahun. Inflasi berat 30% sampai 100% per tahun. Hiperinflasi di atas 100% per tahun. Nah, ini inflasi ini bukan dilihat dari tingkat keparahannya saja, banyak yang lain, mungkin dari dalam negeri, dari luar negeri, dari tarikan permintaan penawaran dari konsumen. Jadi di sini Ibu hanya menuliskan inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Kenapa begitu? Karena ada kaitannya untuk penghitungan soal yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nah, di sini ada rumus menghitung inflasi. Laju inflasi sama dengan IHK-T dikurang IHK T-1 dibagi IHK T-1 kali 100%. IHK, indeks harga konsumen, T, tahun sekarang atau tahun yang akan dihitung lajunya, T-1 tahun sebelumnya. Jangan lupa T-1-nya juga untuk pembaginya. Dan rumus ini tidak boleh terbalik ya. Kalau terbalik, nanti hasilnya juga salah. Dikali 100% karena hasilnya dalam persentase. Untuk menghitung inflasi ini tidak hanya IHK ya. Bisa juga menggunakan IHP atau GNP deflator ya. Nah, deflator. Tapi kali ini Ibu memberikan kalian soal dalam bentuk materi yang indeks harga konsumen atau IHK. Ya, langsung saja ke contoh soal. Di sini ada satu buah soal ya. Diketahui IHK, indeks harga konsumen bulan Agustus sebesar 115,34 dan IHK September sebesar 125,30. Pertanyaannya, hitunglah laju inflasi bulan September. Ya, kita disuruh ngitung inflasi bulan September. Kenapa tidak Agustus? Ya, karena tidak Agustus karena -1-nya tidak ada, yaitu bulan Juli. Jadi di sini soalnya otomatis harus menghitung laju inflasi bulan September. Nah, untuk IHK ini tidak selalu dalam bulan, bisa juga dalam tahun. IHK tahun 2010, IHK tahun 2011 ya. Dalam sekarang ini Ibu buatkan dalam bulan ya. Langsung kita buat diketahuinya. Seperti biasa harus dibuat diketahui dulu biar mudah menjawabnya. IHK September ya. Kita tidak boleh lagi nuliskan T atau T-1 kalau sudah masuk ke dalam penyelesaian soal. Jadi kita harus tulis bulannya atau tahunnya. Di sini IHK September yang T ya, sama dengan 125,30. Sedangkan untuk IHK T-1 artinya bulan Agustus sebesar 115,34. Ditanya laju inflasi bulan September. Kita jawab penyelesaiannya, IHK September dikurang IHK Agustus dibagi IHK Agustus. Lihat, itu ada IHK September. Nah, jadi tidak boleh lagi ditulis T atau T-1-nya. Jadi harus diganti sesuai dengan pertanyaan atau data yang ada dalam soalnya. Ya,
Kita masukkan sini IHK September 125,30 dikurang 115,34 dibagi 115,34 dikali 100%. Sama dengan 996 ialah hasil pengurangan ini ya dibagi dengan 115,34 dikali 100%. 0,0663 hasil pembagian dari sini. Dikali 100%, maka hasilnya 8,63. Tidak boleh langsung hasil akhir. Ibu minta kalian itu buat jalan seperti ini. Jadi bisa tahu dari mana hasilnya ya. Jangan instan langsung dapat tuliskan hasil akhir, tidak boleh ya. Ini hasilnya 8,63. Nah, ini ibu buatkan dalam kurung inflasi ringan. Itu kaitannya tadi inflasi berdasarkan tingkat keparahannya tadi. Nah, otomatis harus kalian pelajari atau dihafalkan ya. 8,63% artinya inflasi ringan. Inflasi ringan itu kisaran persentasenya adalah di bawah 10% ya. Maka di sini kita tulis inflasi ringan. Nah ya, ini untuk penghitungan laju inflasi. Ibu harapkan kalian mengerti ya. Selanjutnya kita lanjut dengan teori nilai uang. Nah, di sini ada teori transaksi. Teori transaksi ini banyak, bukan dari Irving Fisher saja ya. Ada J.M. Keynes, ada Adam Smith dan lain-lain, ataupun David Ricardo ya. Tapi di sini ibu memberikan kamu rumus yang dikemukakan oleh Irving Fisher ya. Kata Irving Fisher itu nilai uang tergantung pada jumlah uang yang beredar. Tergantung pada jumlah uang beredar, kecepatan peredaran uang, dan jumlah barang yang diperdagangkan. Maka rumusnya M kali P sama dengan P kali T. Di mana M itu money, jumlah uang yang beredar, P velocity, P price atau harga. Velocity ini kecepatan ya. Kecepatan, T trade, jumlah barang yang diperdagangkan. Ya. Ada contoh soal satu. Pada tahun 2017 terjadi transaksi barang sebanyak 500 unit pada tingkat harga Rp50.000. Jika pada hari itu jumlah uang beredar sebanyak 5 juta, hitunglah kecepatan perputaran uang. Nah, yang ditanya adalah velocity atau kecepatan perputarannya. Ya, kita buat diketahui M, jumlah uang yang beredar sebanyak 5 juta, P, price, jumlah harga barangnya sebanyak 50.000, T, trade, jumlah barang yang diperdagangkan sebanyak 500. Nah, jawab ya. Ditanya velocity. Penyelesaiannya M kali P sama dengan P kali T. M-nya tadi, money-nya sebesar 5 juta dikali P. P yang akan dicari sama dengan 50.000 untuk price atau harga. Dikali T, trade, jumlah barang yang diperdagangkan sebanyak 500. Ya. Hasilnya 25 juta. Hasil untuk 25 juta ini kita bagi dengan 5 juta. Karena pindah tempat ya. Maka P velocity itu hasilnya 5 kali ya. Nah, untuk penghitungan teori nilai uang yang lebih lengkap ada dalam modul. Nah, nanti silakan kalian baca dan kalian lihat mana yang kira-kira ada hubungannya dengan teori yang setelah Ibu kasihkan menurut teori Irving Fisher ya. Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini dan kita akan lanjutkan ke pertemuan yang ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.